Look at me, Nazareth. Is it okay for you? Huh? Okay for you! Tell me, you can... Stand up! Stand up! No! 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 Okay, piece of shit! Film ini dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang sahabat yang sedang pergi untuk berkemah di suatu hutan. You're welcome. Come on. Nah, di sini gue akan memberitahu nama dari 3 orang ini, yakni Chris, Alicia, dan juga Daniel. Oke, di sini gue akan menjelaskan sedikit agar kalian paham, karena Alicia dan Daniel sedang berpacaran dan mereka akan segera untuk menikah. Scene berpindah kepada malam hari di mana mereka sedang duduk di depan api unggun dan saling berbagi cerita. Di depan api unggun mereka pun melalui malam tersebut dengan sangat bahagia. Anjir, bahagia amat. Setelah itu pun mereka bersulang karena akan segera tidur. Scene berpindah kepada keesokan harinya di mana Chris sudah terbangun. Saat Chris keluar dari tendanya, ia melihat seseorang yang sedang mengacak-acak tas mereka. Melihat hal tersebut, Chris pun menghampiri orang tersebut dan menghajarnya. Saat Chris sedang menghajar si pria tersebut, tiba-tiba Daniel pun datang bersama si Alicia dan mereka mengatakan bahwa itu adalah teman mereka yang bernama Devi. Akhirnya Chris pun meminta maaf kepada si Devi. Setelah itu Daniel mengajak mereka untuk berselfie ria dan Devi akan menjadi kameramennya. Setelah itu pun mereka bersiap-siap untuk selfie bareng. Namun saat Devi menyuruh mereka untuk bergeser sedikit, tiba-tiba si Chris tak sengaja menginjak sebuah ranjau. Devi yang melihat hal tersebut menyuruh Chris untuk tidak bergerak, karena jika ia bergerak ia akan langsung meledak. Daniel pun menyuruh Devi untuk meminta bantuan kepada polisi secepatnya. Akhirnya Devi pun dengan secepat tenaga berlari untuk meminta bantuan secepat mungkin. Di lain sisi, Daniel dan juga Alicia sedang menelpon bantuan untuk membantu si Chris. Namun saat meminta bantuan, tiba-tiba Daniel mengatakan kepada Alicia bahwa mereka tidak mau membantu seorang pelacur. Ternyata Daniel sudah mengetahui bahwa Alicia dan juga Chris memiliki hubungan gelap. Dan kejadian ini sudah direncanakan oleh Daniel dan juga Devi, di mana ranjau tersebut juga adalah ulah dari si Daniel yang menaruhnya untuk menjebak si Chris dan juga Alicia. Alicia pun terus memohon kepada Daniel, namun Daniel tidak mau mendengarnya. Akhirnya Daniel pun pergi meninggalkan Alicia dan juga Chris yang sedang terjebak. Dengan segala cara Alicia mencoba untuk menolong Daniel, namun semua hal itu sia-sia. Hari pun mulai menjelang sore. Scene berpindah kepada seorang pria yang sedang melihat Daniel dan juga Alicia yang seperti sedang menggali kolam. Pria itu mengira bahwa Alicia sedang membunuh seseorang dan mencoba menguburkan mayatnya. Nah, di sini gua akan memperkenalkan nama dari si bapak-bapak ini yang bernama Ilya. Alicia pun mengatakan kepada Ilya bahwa Chris tak sengaja menginjak ranjau dan ia pun harus terjebak. Alicia pun mulai meminta bantuan kepada Ilya. Ilya pun mengatakan kepada Alicia bahwa ia akan membantu, namun jika Alicia memberikannya sebuah imbalan. Namun imbalan yang diminta Ilya sangatlah aneh. Ia meminta celana dalam dari si Alicia. Namun karena terpaksa Alicia pun harus menuruti perintah dari si Ilya. Bukan hanya itu saja, Ilya mengatakan kepada Alicia bahwa ia harus membuka celana dalamnya di depan mereka. Karena Alicia dan juga Chris sedang dalam keadaan genting, akhirnya Alicia pun menuruti perintahnya. Namun bukannya membantu, Alicia pun malah disuruh lagi untuk menjadi seekor anjing atau berperilaku seperti seekor anjing. Chris yang melihat hal tersebut hanya bisa menahan emosinya dan mengatakan kepada Ilya jika ia terlepas ia akan langsung memukul Ilya. Setelah itu Ilya pun menyuruh Alicia untuk membuka bajunya dan ia pun langsung akan membantu mereka berdua. Alicia pun mulai menuruti perintah dari Ilya. Namun setelah itu Ilya malah menyuruh Alicia untuk membuka celananya. Chris yang melihat hal tersebut semakin emosi dan sangat-sangat marah. Chris pun mengalihkan perhatian Ilya dengan cara memaki ibu Ilya. Mendengar ucapan Chris, Ilya pun teralihkan. Dengan kesempatan tersebut, Chris menyuruh Alicia untuk berlari meninggalkan tempat tersebut. Run, run! Ilya pun dan anjingnya langsung mengejar Alicia.
Dengan kesempatan itu, Chris mencoba menggapai senjata dari si Ilya yang sedang tergeletak. Setelah mendapatkan senjata tersebut, Chris pun menodongkan senjata itu kepada Ilya yang sudah menangkap si Alicia. Namun Chris tidak bisa menembak karena senjata yang dipegang Chris adalah senjata shotgun, yang dimana jika ia menembak maka pelurunya akan juga mengenai si Alicia. Ilya yang sudah menangkap si Alicia pun langsung mengajak Alicia untuk skidi papap, namun Alicia tidak mau. Akhirnya ia pun memaksa Alicia untuk melakukan adegan skidi papap. Dengan perlahan-lahan Ilya pun melakukan pengencorotan kepada Alicia. Chris yang melihat Alicia sedang diperkosa hanya bisa terdiam. Setelah Ilya selesai melakukan pengencorotan, hal tersebut pun dimanfaatkan oleh si Chris untuk menembak Ilya. Namun anjing dari si Ilya mengetahui bahwa Ilya akan segera ditembak pun langsung menyerang si Chris yang mengakibatkan si Chris terjatuh. Dan parahnya lagi, Chris tak sengaja menembak si Alicia hingga Alicia tewas. Bukan hanya itu saja, ternyata ranjau yang dari tadi Chris injak hanyalah ranjau palsu. Chris pun hanya bisa melihat Alicia mati dengan sangat tragis. 2 bulan kemudian, dimana kita diperlihatkan dengan 2 orang wanita yang bernama Lika dan juga ibunya yang bernama Tania. Ternyata mereka berdua adalah keluarga dari si Ilya. Tiba-tiba datanglah seseorang yang mengetuk-ketuk pintu rumah mereka. Pria itu pun mengatakan kepada Tania dan juga Lika bahwa ia sedang tersesat. Melihat si pria itu yang sedang tersesat, Tania dan juga Lika mengajak pria itu untuk masuk. Setelah pria itu masuk, Tania dan juga Lika mengajaknya untuk makan bersama. Scene berpindah kepada Ilya yang sudah pulang dari pekerjaannya. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia kaget melihat pria tersebut. Ternyata pria itu adalah Chris. Melihat keberadaan dari si Chris, Ilya pun menyuruh Chris untuk pergi dari rumahnya secara terpaksa. Namun Tania masih mau Chris tinggal sementara. Ilya pun memberikan sedikit waktu kepada Chris untuk menghabiskan makanannya. Setelah selesai, Chris pun akhirnya pergi. Ilya yang tadi melihat Chris pun langsung merasa panik dan merasa takut. Ilya pun menyuruh anjingnya untuk mengikuti si Chris. Setelah menunggu sangat lama, Ilya pun merasakan kenapa anjingnya tidak balik dari tadi. Tiba-tiba Chris pun kembali dan membawa anjingnya Ilya dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana sudah berdarah-darah. Ilya yang melihat keadaan anjingnya pun langsung ingin membunuh si Chris. Saat Ilya sedang mengambil senjatanya, tiba-tiba Chris datang dan langsung menembak paha dari si Ilya hingga Ilya terjatuh. Nah, dari sini kita tahu bahwa Chris akan segera membalaskan dendamnya kepada Ilya dan keluarganya. Chris pun mengingat semua perbuatan dari Ilya yang dilakukannya kepada Alicia. Chris dengan santuinya meminta celana dalam dari si Lika. Atau tidak, Ilya akan langsung dibunuh. Karena terpaksa, Lika pun membuka celana dalamnya. Setelah itu, Chris pun memasukkan celana dalam tersebut kepada mulut Ilya dan melakukan sebuah permainan yang sangat mematikan, di mana ia akan menyisakan 1 peluru yang berada di senjatanya. Dan jika Lika beruntung, maka ia tidak akan langsung mati. Baru saja bermain permainan tersebut, tiba-tiba Lika pun langsung tewas karena senjatanya langsung menembak. Nah, setelah itu wajah dari si Chris mulai berubah, di mana ia menyesal atas perbuatannya saat itu. Chris pun hanya bisa terduduk dan termenung melihat kejadian itu. Dan film pun tamat. Ending.